Guys, ada kabar buruk nih. KJD atau Chelsea alias klub juara dunia sudah resmi dikonfirmasi tidak akan mengikuti turnamen Eropa di musim depan. Ini benar-benar kacau banget ya. Jadi musim depan Chelsea itu tidak akan mengikuti turnamen Eropa, baik itu UEFA Champions League, Europa League maupun Conference League setelah mereka hanya finish di posisi 10 klasemen English Premier League musim ini. Jadi ibaratnya Xabi Alonso itu musim depan cuman fokus IPL sama piala domestik ya guys ya. Seperti Carabao Cup dan juga FA Cup. Nah, ngomongin tentang Chelsea, mungkin ini menjadi sesuatu yang ada positif, ada negatifnya ya untuk Xabi Alonso tersendiri karena di musim awalnya Xabi Alonso tidak dibebani ekspektasi yang tinggi dan juga tidak dibebani sama jadwal pertandingan yang banyak karena mereka hanya akan fokus kepada turnamen domestik gitu kan. Nah, tapi ada hal yang menarik juga, kita akan membahas, kita akan terus pantau ibaratnya, Xabi Alonso ini akan membentuk skuad yang seperti apa di Chelsea. Dan kabar yang pertama adalah Xabi Alonso dikabarkan tertarik membawa Arda Güler ke Chelsea musim panas ini. Laporan menyebut Real Madrid mulai membuka kemungkinan untuk mempertimbangkan tawaran bagi wonderkid asal Turki tersebut dengan valuasi yang diperkirakan dimulai dari angka ini nggak main-main ya, ini nggak ngotak ya, 100 juta euro. Ini benar-benar market value-nya Arda Güler itu digoreng-goreng sampai benar-benar matang banget ya. Minat terhadap Arda Güler terus meningkat setelah performanya yang dinilai sangat menjanjikan dan mulai menarik perhatian banyak klub elit Eropa. Sebelumnya, Güler juga sempat memainkan peran penting di bawah arahan Xabi Alonso sebelum pelatih asal Spanyol itu meninggalkan Madrid awal tahun ini. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Chelsea bisa mendapatkan salah satu talenta muda paling menarik di sepak bola dunia saat ini. Dilansir dari YS Score. Wah, ini benar-benar gokil ya. Dalam video sebelumnya kita membahas bahwa Xabi Alonso ingin membawa Arda Güler, tetapi pihak dari Real Madrid khususnya Florentino Perez itu benar-benar tidak akan membiarkan, tidak akan melepaskan Arda Güler pergi dari Real Madrid karena Arda Güler ini bisa dibilang investasi jangka panjang bagi Real Madrid ya, apalagi di musim, ini di musim 2005-2006 performanya gila banget sih di Real Madrid. Kita nggak akan lupa ya sama tendangan jarak jauh dari Arda Güler yang berpotensi memenangkan Puskás Award di musim ini ya. Tetapi mungkin arah dari visi kedepannya manajemen Real Madrid itu sudah mulai berubah sehingga manajemen membiarkan Arda Güler diboyong dengan catatan nilainya 100 juta euro. Ini udah setara Enzo Fernandes ya. Jadi emang win-win solution sih. Ibaratnya jikalaupun ada yang berani dengan harga segitu, ya Madrid tetap untung dan Madrid bisa mencari talenta-talenta muda yang lainnya. Nah, pertanyaannya, pertama, Xabi Alonso ngebet banget pengen bawa Arda Güler karena ketika melatih Madrid pun Arda Güler adalah pemain andalan dari Xabi Alonso. Nah, pertanyaan kedua, ketika Real Madrid bisa melepaskan sosok Arda Güler ini, pertanyaannya apakah Arda Güler mau untuk hijrah ke Chelsea bereuni kembali dengan sang pelatih Xabi Alonso? Lalu pertanyaan ketiga, apakah akan cocok bermain di Premier League? Tapi jujur ini sesuatu yang sangat menarik ya. Gue pengen melihat Xabi Alonso itu kalau ngebet pengen boyong si Arda, ya berarti ada something spesial dari diri Arda Güler itu sendiri ya. Ya makanya bisa dibilang nanti akan menjadi sosok yang penting di skuad baru Chelsea. Nah, kita lanjut lagi kalau ngomongin tentang Chelsea ya. Nah, di sisi yang lain setelah beberapa transfer yang menjadi target utama Chelsea di musim panas nanti, ada satu nama yang nggak kalah penting yang bener-bener diincar sama Xabi Alonso bahkan jadi prioritas nih guys. Chelsea dikabarkan menjadikan striker dari Brentford Igor Thiago sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang musim panas ini. Pelatih baru The Blues, Xabi Alonso, disebut sangat mengagumi kualitas sang penyerang dan bahkan menjadikannya salah satu prioritas utama.
dalam proyek tim musim depan. Igor Thiago dikenal sebagai striker dengan fisik yang kuat, agresif, dan kemampuan finishing yang terus berkembang. Chelsea sendiri memang sedang mencari tambahan daya gedor setelah performa lini depan mereka dinilai belum cukup konsisten musim ini. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Thiago bisa menjadi salah satu wajah baru dalam era Chelsea bersama Xabi Alonso. Dilansir dari Fußballdaten ya. Ini benar-benar kocak banget ya. Jadi seperti yang kemarin kita bahas ada nama Osimhen, ada nama McMagnan, ada nama back dari Benfica juga, lalu sekarang Arda Güler, tetapi yang menjadi top of man transfer target Chelsea adalah Igor Thiago ya, karena memang Igor Thiago itu dia kualitasnya buat kalian yang nggak tahu ya, top skor IPL itu Erling Haaland. Keduanya Igor Thiago ini menunjukkan bahwa dia punya kualitas. Dia sudah membuktikan diri bisa gacor di IPL, apalagi secara harga masih relatif lebih murah lah, yang nggak nyampe 100 kalau gue nggak salah ya. Tapi ini akan menjadi missing puzzle gitu. Ini akan menjadi penyempurna dari skuad baru yang akan dibangun sama Xabi Alonso. Nah, lalu ada sesuatu yang terkesan bercanda ya. Jadi ini datang dari manajemen Manchester United guys. Seperti yang kita tahu, Xabi Alonso itu kan mengincar kiper ya. Sehingga yang dijadikan target adalah Mike Maignan dari AC Milan, kiper yang bagus kan. Nah, melihat situasi Chelsea yang lagi butuh kiper, manajemen Manchester United itu menawarkan sosok Andre Onana anjing, dan proposal penawarannya itu lucu banget. Langsung kita bahas nih. Manchester United dikabarkan mengirim proposal transfer ke Chelsea untuk Andre Onana, dan isinya bener-bener chaos banget anjing. Kalau Xabi Alonso sedang mencari kiper baru di Chelsea, Andre Onana tersedia. Pesan tersebut kemudian mempromosikan performa Onana selama masa peminjamannya di Trabzonspor ya. Termasuk saat membantu tim memenangkan Turkish Cup lewat penyelamatan luar biasa di final. Disebut juga bahwa Onana tampil seperti kiper yang benar-benar berbeda sejak pindah ke Turki. Bahkan sempat menyelamatkan 3 penalti dalam satu laga semifinal melawan Samsunspor. Yang paling lucunya lagi, mereka menyebut Chelsea bisa mendapatkan 3 hal dari transfer Andre Onana anjing. Yang pertama, dia adalah kiper mentalitas juara. Yang kedua, distribusi bolanya yang sangat elit. Lalu yang ketiga, hiburan gratis. What the fuck ini bener-bener kocak banget proposal dari manajemen MU ya, ngejek Chelsea yang lagi butuh kiper anjir dengan harga yang sangat murah banget, yaitu 50 juta euro ya, dimana 50 juta euro dapetin Onana ya mahal banget ya. Ini menjadi bencana ini akan jadi Garnacho jilid 2 nanti kalau beneran ke Chelsea ya. Belum selesai sampai di situ. Proposal tersebut juga bercanda soal kemungkinan menambahkan Manuel Ugarte dalam membuka jalan bagi Alessandro Garnacho secara gratis ini. Transfer rumor paling random hari ini. Mungkinkah akan terjadi ini? What the fuck banget ya. Tapi ini adalah sisi lucu ya, sisi humoris lah dari IPL, bahwa memang ya meskipun tensi persaingan, rivalitas di luar lapangan, di dalam lapangan itu bener-bener, ketat banget ya, tetapi ada hal-hal yang menarik, yang lucu gitu kan, yang bisa dilakukan oleh antar manajemen klub. Dan yang kali ini yang, ngejek Chelsea itu, Manchester United ya, karena Manchester United itu kena scam ketika berani memboyong Alessandro Garnacho dari MU ya. Dan sekarang nggak nanggung-nanggung ditawarin lagi, nih ada Onana nih, ready nih, sok diangkut gitu kan. Lalu kalau nggak mau kita kasih bonus, yaitu Manuel Ugarte yang benar-benar sama-sama membapuk di Old Trafford ya. Benar-benar kocak banget sih. Nah, kalau kita ngomongin tentang Chelsea nih guys, menurut kalian seoptimis apa sih Chelsea di tangan Xabi Alonso? Kalau menurut gue pribadi, pasti bisa lebih keren lah. Gue bisa memprediksi musim depan Chelsea itu bisa jadi kandidat terkuat untuk juara IPL. Jadi kalau untuk pendapat gue pribadi, urutan pertama yang lagi strong itu ya, pertama ada Arsenal karena memang mental juara sudah terbentuk ya. Lalu yang kedua ada Manchester United, ini kandidat juara nih. Manchester United, yang ketiga itu masih Manchester City. Gue masih percaya karena penerusnya Pep itu Enzo Maresca ya, yang dimana dia bukan orang asing bagi Manchester City. Lalu yang keempat mungkin
Kalau dibilang antara Chelsea atau Liverpool, Liverpool itu lagi membabuk banget ya, lagi susah banget anjing. Kayaknya gue lebih prefer milih Sabi Chelsea gitu kan. Nah lalu yang kelima baru dah Liverpool. Nah tetapi kita nggak tahu nih apakah akan ada kuda hitam di musim depan seperti performanya Aston Villa di bawah Unai Emery yang musim ini finish di posisi 4 atau ada kejutan dari Brentford, dari Bournemouth di mana musim ini mereka strong banget ya, atau jangan-jangan yang udah kita lupakan adalah Coventry City-nya Frank Lampard yang jangan-jangan menggemparkan IPL di musim debutnya ya. Ini kan apapun bisa terjadi kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang apa yang sudah kita bahas tadi? Coba dong drop opini kalian tentang Frank Lampard, Chelsea, Arda Güler, Igor Thiago dan semua yang sudah kita bahas tadi di kolom komentar.